Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video pembelajaran kita selanjutnya, kita akan membahas mengenai hukum 2 Kirchhoff, tetapi yang 2 loop. Langsung saja masuk ke materinya. Hukum 2 Kirchhoff yang kita tahu bahwasanya rumusnya itu adalah sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, sama seperti contoh 1 loop, kita tetap menggunakan rumus sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Contoh soalnya untuk 2 loop adalah, nah di sini ibu memiliki beberapa hambatan dan 3 buah tegangan, ada 10 volt, 3 volt, dan 5 volt. Nah, di sini pertanyaannya adalah hitunglah arus pada titik AB dan tegangan pada titik AB. Nah, misalkan rangkaiannya itu terdiri dari loop 1 itu searah jarum jam dan loop 2 berlawanan jarum jam. Nah, loop 1 kita tinjau, tetap kita gunakan rumus sigma E tambah sigma I kali R sama dengan 0. Nah, pertama kita tinjau dulu sigma E-nya terlebih dahulu. Karena kita searah jarum jam, otomatis kita mulai dulu dari sebelah sisi kiri, 10 volt. Berarti 10 volt bertemu dengan sisi negatif, kemudian berjalan, kemudian ke titik A, dan berjalan ke 3 volt, bertemu dengan sisi positif, 3 volt, ke titik B, dan seterusnya. Nah, sehingga loop 1 itu rumusnya menjadi, karena kita bertemu sisi negatif 10 volt terlebih dahulu, otomatis min 10 tambah 3 tambah I1. Nah, di sini karena dia terdiri dari 2 loop 1 dan loop 2, arus yang mengalirnya itu ada 3. I1 itu adalah arus pertama yang mengalir pada loop 1, dan I2 adalah arus kedua yang mengalir pada loop 2. Dan I3 itu adalah arus total yang mengalir pada titik A dan B. Karena kan dia berada di tengah-tengah tuh, otomatis dia terpengaruh oleh arus 1 dan arus 2. Nah, arus untuk titik AB itu dijumlahkan, arus 1 ditambah arus 2. Nah, di I1 ini kan ada 2 tambah 1 tambah 3. Hambatannya itu kita jumlahkan keseluruhannya yang ada pada rangkaian kita yang pertama, yang ada pada di loop 1. Karena 1 ohm itu yang berada di titik A dan B itu berada di tengah-tengah antara loop 1 dan loop 2, otomatis dia dipengaruhi oleh arus pertama dan dipengaruhi oleh arus kedua. Nah, karena kita meninjau loop 1, ada I1 dan ada I2. 1 ohm itu berada di I1 dan 1 ohm itu berada di I2. Untuk I1 kita jumlahkan semua hambatan yang ada. Berarti 2 tambah 1 tambah 3. Nah, untuk I2 berarti hanya 1 ohm. Karena titik AB hanya ada 1 hambatan, yaitu 1 ohm. Min 10 tambah 3 min 7, kemudian 2 tambah 1 tambah 3, 6 I1, dan I2 kali 1 sama dengan 0. Min 7-nya kita pindah ruaskan, sehingga persamaan 1 kita menjadi 6 I1 tambah I2 sama dengan 7. Nah, untuk loop 2 berlawanan jarum jam, kita mulai meninjaunya dari 5 volt atau sebelah kanan terlebih dahulu. Kita bertemu dengan sisi negatif 5 volt, kemudian lanjut ke titik A dan bertemu dengan sisi positif 3 volt, lanjut ke titik B, dan begitu seterusnya. Sehingga persamaan kita menjadi min 5 tambah 3 tambah, nah karena di sini loop 2, otomatis arus kedua yang mempengaruhi rangkaian yang kedua. Berarti I2 tambah dengan semua hambatan yang ada pada loop 2, berarti 1 tambah 4 tambah 1. Nah, 1 ohm juga dipengaruhi oleh arus yang pertama pada loop 2. Berarti I1 kali 1 sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan kita min 2 tambah I2 kali 6 tambah I1 kali 1 sama dengan 0. Min 2 kita pindah ruaskan sehingga menjadi I1 tambah 6 I2 sama dengan 2 untuk persamaan kedua. Nah, setelah itu kita eliminasi persamaan 1 dan persamaan kedua. Persamaan 1 kita tadi 6 I1 tambah I2 sama dengan 7. Persamaan kedua adalah I1 tambah 6 I2 sama dengan 2.
kita kali 1 dan persamaan kedua kita kali 6, sehingga persamaan kita menjadi 6i1 tambah i2 sama dengan 7. 6i1 tambah 36i2 sama dengan 12. Kita kurang, sehingga 6i1 habis. 1 dikurang 36i2 adalah min 35i2. 7 kurang 12 adalah min 5. Sehingga i2 kita menjadi 1/7 ampere. Nah, setelah kita eliminasi, kita substitusikan i2 ke persamaan kedua, di mana persamaan kedua kita adalah i1 tambah 6i2 sama dengan 2. Berarti i1 tambah i2 kita 1/7 kali 6 sama dengan 2. Nah, jadinya i1 tambah 6/7 sama dengan 2. Nah, 6/7-nya ini kita pindah ruaskan, sehingga i1 sama dengan 2 kurang 6/7. Sehingga i1 kita menjadi, kita samakan penyebutnya 7. 7 kali 2, 14. 7 bagi 7, 1 kali 6, kurang 6. 14 kurang 6 sama dengan 8/7 ampere. Sehingga arus pada titik AB itu sama dengan I1 sama dengan I1 tambah I2. I1 kita 1/7 ditambah 8/7, sehingga didapatkan 9/7 ampere. Nah, itu arus yang mengalir pada titik AB. Nah, selanjutnya untuk mencari tegangan di titik AB, kita berkonsentrasi di garis AB. Nah, berarti untuk mencari VAB adalah sigma E tambah sigma I kali R. Kita tinjau dulu E-nya. Berarti kita bertemu dengan sisi positif 3 volt terlebih dahulu, sehingga persamaan kita menjadi 3 tambah. Nah, karena di titik A dan B itu dipengaruhi oleh I1 dan I2, berarti kita jumlahkan I1 tambah I2. Dan hambatan pada titik A dan B itu cuma 1, yaitu 1 ohm dikali 1. Berarti VAB kita sama dengan 3 ditambah 1/7 tambah 8/7 kali 1. Jadi VAB kita menjadi 21 tambah 9/7 atau 30/7 volt. Oke, demikian pembelajaran kita pada video kali ini. Silakan bagi Ananda yang ingin bertanya, silakan tinggalkan kolom komentar di kolom komentar di Google Classroom kita nanti sesuai dengan link postingan yang Ibu bagikan. Ingat, kalau semakin kamu aktif itu akan ada nilai tambahannya untuk penilaian sehari-hari kamu. Oke, silakan dicatat bagian-bagian yang terpentingnya di buku catatannya. Nanti catatannya dikumpul, difoto, dan dikirim ke Google Classroom. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.